Apa? Belum, Pi, sebentar ya. Kakak Cing. Gimana ini? Ya apa? Waktu PSM ya? PSM ini PSM. Gimana ini perkembangannya PSM? Ada Mika yang dikontrak atau dihubungi? Wah ini tadi baru-baru. Senang taton dengar kalau ada informasi-informasi biar mau sedikit Iya. Ada apa namanya? Ada. Jadi PSM sekarang ini manajemen sangat senyap berburu pemain. Iya. Hati-hati lagi. Harsia tahu. Rahasia. Ada tadi baru-baru pernyataannya Papi. Iya, apa dia bilang? Pekan ini akan diumumkan pelatih maupun pemain PSM besar. Jadi semoga saja ada pelatih yang memang sangat good ya untuk PSM ke depannya. Yes. Dan beberapa juga pelatih sudah dikaitkan dengan PSM termasuk pelatih Bayangkara ini, Monster. Tapi manajemen belum memberikan tanggapan, ini hanya keinginan. Kalau kita lihat dari beberapa supporter maupun dari fans PSM. Iya. Nah, kalau pengucap sudah tahu ini siapa kira-kira pelatihnya PSM. Aku tahu, Mencet tidak bisa Kak bicara. Nah itu begitu, jadi siapapun itu tidak bisa bicara terkait itu ya. Ya. Jadi kita cuma melihat siapa sih sebenarnya yang cocok dengan PSM. Iya. Dan keinginannya supporter, beberapa supporter yang diwawancara oleh Tribun Timur. Nah, apakah ini akan diakuisisi oleh PSM? Nah, kita tidak tahu ya. Pekan ini yang akan menjadi penentunya. Tadi Pak Apis sudah wawancara terakhir ini, saya dengar sebelum halaman ini jadi, bahwa pekan ini sudah ada pelatih PSM. Sebenarnya sih Pak Apis mengatakan bahwa sebenarnya kita ingin pelatih yang hebat, yang membawa beberapa pemain klub-klub teratas di Indonesia ini tetap bertahan di papan atas seperti Paul Munster dan pelatihnya yang juara Bali. Cuma kan terikat kontrak. Iya. Mereka juga pelatih itu dipertahankan di situ karena membawa hasil baik. Iya. Nah, kita tidak tahu siapa sebenarnya pelatih PSM, tapi kita berharap ini lebih bisa seperti 2007-2008 ya, 2009 saat PSM meraih hasil yang maksimal di kancah persepak bolaan Indonesia. Iya. Nah selain itu saya juga tangani 2 daerah. Yang pertama ini ternyata isu yang digelindingkan Abdesi Pusat terkait Presiden Jokowi 3 periode itu dijawab langsung kontan oleh kepala desa di Sulsel. Iya. Jadi sudah ada puluhan kepala desa yang memberikan komentar dan tentunya adalah pro kontra terkait isu ini. Dan Abdesi Pusat di bawah kepemimpinannya Pak Surtawijaya, kepala desa di Tangerang itu, dia akan deklarasikan Jokowi 3 periode habis Lebaran. Ya tahu. Nah, kita tidak tahu apakah, nah itu sangat sampai sekarang masih bergulir isunya apakah setuju atau tidak. Yang saya dengar ini tapi belum terkonfirmasi akan ada juga deklarasi dari kepala daerah. Nah, ini makin seru ini. Iya. Kenapa presiden tidak mau 3 periode tapi banyak yang mau 3 periode. Sabarlah. Gimana kira-kira itu ya? Iya. Nah besok silakan baca di halaman daerah Tribun Timur. Agak politik sedikit, nggak apa-apa. Iya. Kemudian yang kedua ada beberapa lintas peristiwa ya, penemuan mayat di Ponto, penemuan bayi kodong di Toraja. Yang saya tidak bisa ceritakan detailnya. Bayi digigit. Ya itu bayinya kodong Digigit nyamuk. saya mau menangis itu baca. Ih, bahaya nah. Ih, kodong. Berita terakhir, kepalanya belum ditemukan. Hai, dede. Kemudian ada lagi satu Puan.
agak ke ekonomi sedikit. Apa Jadi itu? Bupati Luwu Utara ini menginstruksikan kepada pedagang dan UMKM untuk menggunakan kris. Tuh. Jadi kris ini namanya kita agak sedikit Quick Response Code Indonesian. Jadi standar ya, penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan QR code. Jadi QR code ini kalau tidak terpasang, bank apapun bisa membayar. Itu. BUMN, kemudian BCA, Maybank dan lain-lain. Daerah kan rata-rata hanya pakai BUMN. Daerah, iya. Silakan pakai, bisa baca besok di Tribun Timur. Yes. Dah. Nah, sudah video saya.